Assalamualaikum Kang Sule. Waalaikumsalam Kang Aneka. Kumaha kabarna damang Kang? Alhamdulillah, kumaha Kang Aneka sawalarna. Alhamdulillah sehat. Berarti ada beberapa bulan ya kita terakhir liputan di kandang Akang yang kedua. Ya, yang kena longsor itu. Kumaha sekarang perkembangannya? Perkembangan untuk kandang baru udah 70%-an Kang Aneka. Di lokasinya ya beda dusun, masih satu desa. Oke, mudah-mudahan berjalan lancar Kang ya. Amin. Nah, sekarang penonton kita lagi berada di kandang utamanya Kang Sule. Ya, penonton lama pasti tahu nih, Kang Aneka berada di kandang lamanya Kang Sule. Bagi penonton baru, silahkan nanti cek liputan-liputan sebelumnya. Gini, Kang Sule, banyak juga yang WA langsung ke Kang Aneka ataupun ke Kang Sule pun pernah mungkin mendapatkan WA tentang kemitraan. Ada juga beberapa yang muncul pada kolom komentar, Kang, bisa nggak dientok ini kemitraan? Mengingat kebutuhan Akang untuk daging itu lumayan, skala sedang per minggu di 1.200 ekor itu angka yang sangat lumayan. Dan Akang pun masih merasa kesulitan. Nah, bisa nggak? Atau Akang sudah buka belum untuk kemitraan? Seperti apa? Untuk kemitraan pool Kang Aneka kita belum bisa. Karena kan kalau kemitraan pool itu bibit dari kita, terus pakan pun dari kita. Kalau rekan-rekan merasa kesulitan untuk penjualan, kita siap tampung Kang Aneka. Kalau beli bibitan atau penyediaan bibit, mau ternak, dimanapun belinya boleh Kang Aneka. Tapi untuk kerjasama Kang Aneka saya kasih contoh. Ini hari ini ada pengiriman perdana Kang Aneka ke Losarang, Indramayu untuk Bapak Dani. Jumlah populasinya 185 ekor. Itu pun belum semua Kang Aneka. Total pemesanan berapa? Total pemesanan itu indukan 200, jantan 40. Berarti yang dikirim hari ini pun indukan? Ya, indukan sama jantan. Indukannya 127. Jantannya 31 Kang Aneka, baru 31. Itu pemesanan kapan? Minggu ini atau kemarin atau seperti apa penjelasannya? Ini pemesanan 2 bulan ke belakang Kang Aneka. Sampai saat ini tuh hampir 3 bulan Kang Aneka. Kenapa? Persiapannya kok begitu lama sih Kang? Ya karena ini untuk materi ternak Kang Aneka, kita nggak sembarangan cariin entok atau bibitan indukan. Jadi asal Kang Aneka, kita harus pilih-pilih bibitan yang bagus, karena ini kedepannya akan suplai ke kita Kang Aneka, produksinya, hasil produksinya itu. Berarti kerjasama itu yang bisa Akang buka untuk rekan-rekan peternak di luar sana? Ya. Selain dari Indramayu, ada yang lain? Ada Kang Aneka, dari Ciawi, terus dari Pangandaran, cuman kita masih belum sanggup Kang Aneka, karena itu lebih banyak permintaan materi ternaknya Kang Aneka. Kenapa? Ketika ada yang banyak ingin kerjasama dengan Akang, kok Akang bilang masih belum sanggup, itu kendalanya di mana sih Kang? Kendala yang saya hadapi itu Kang Aneka, permintaan daging dan produksi itu tidak seimbang Kang Aneka. Walaupun itu udah dibantu sama peternak-peternak di bawah naungan Kang Aneka. Jadi jumlah permintaan itu lebih banyak Kang Aneka daripada jumlah produksi. Fokus saya itu Kang Aneka bukan di penyediaan bibit, tapi di pembelian. Karena permintaan daging sangat besar Kang Aneka. Saya kasih contoh, misal kita punya tetesan 100 ekor. Itu 80%-nya pasti untuk ke daging. 20%-nya itu untuk bibit lagi Kang Aneka, penyediaan bibit. Oke Kang Aneka, kira cukup untuk
mudah-mudahan ada gambaran lah rekan-rekan kita di luar sana yang pada hari ini masih menanyakan terkait untuk kemitraan ataupun kerjasama apa yang bisa Kang Sule buka. Kita fokus di kegiatan hari ini. Berarti untuk hari ini ada jenis apa aja yang akan dikirim ke Indramayu, Kang? Ini untuk jenis lokal super semua Kang Aneka, ada Rambon juga ada, lokal super kebanyakan sih. Kalau dari usia sih Kang, udah produksi atau mau produksi atau seperti apa? Ini ada yang udah produksi 1-2 kali Kang Aneka, dedara full itu ada. Ini untuk total berarti sekarang gelombang pertama pengirimannya? Ya, ini gelombang pertama pengiriman 185 ekor itu, betinanya 127, jantannya 31. Dan itu akan siapkan bukan sehari 2 hari? Ini nyampe 3 bulan Kang Aneka, kita nyortir, terus ada yang bagus dari rekan kita yang ternak entok di bawah naungan Kang Aneka, kita ambil Kang Aneka. Jadi nggak sembarangan ngambilin entok dari mana-mana gitu Kang Aneka, kecuali untuk ke daging. Berarti ada kriteria khusus untuk materi ternak. Akang punya standar sendiri gitu? Ya, kita punya standar sendiri Kang Aneka. Kenapa Akang harus punya standar? Mana ini materi ternak, mana ini materi potong? Tujuannya seperti apa? Ya, tujuan kita itu nanti biar dikembang biakan atau diternak di Pak Dani itu Indramayu biar bagus Kang Aneka. Nanti kan hasilnya kalau bagus kembali lagi ke kita Kang Aneka. Nanti kan hasil ternaknya itu nanti kita yang ambil, yang beli. Akang di satu sisi masih kesulitan untuk penyediaan daging untuk potong ke rumah makan. Di satu sisi juga Akang melakukan penjualan juga bibitan, walaupun skalanya si kecil Kang, 20% berbanding 80%. Kenapa kalau begitu? Jangan mengadakan penyediaan aja tuh Kang, kalau begitu udah aja full total Akang kembangkan buat suplai ke daging semua. Jangan sisakan 20% untuk penyediaan bibit. Seperti apa penjelasannya? Ya, biar mudah ke depannya Kang Aneka, kita kalau menyebar bibit, banyak peternak yang serius ternaknya, nanti mudah-mudahan bisa ngejual ke kita, biar kita mudah untuk mendapatkan unggas jenis entok Kang Aneka. Merangsang supaya peternak-peternak juga beternak. Nanti dengan harapan bisa nyuplai ke Akang? Ya, begitu Kang Aneka. Nanti kan bisa mudah kalau banyak peternak, kita mendapatkan unggas itu. Apalagi kerjasama dengan kita Kang Aneka. Jadi lebih mudah lah. Intinya kita melebarkan sayap Kang Aneka. Jika ada yang ingin kerjasama dengan Akang di bulan Agustus ini nih Kang, ini seperti apa prosedurnya? Apa harus minggu besok Akang bisa layani? Atau hari ini bisa Akang layani? Seperti apa penjelasannya? Ya, mungkin 2 bulan ke depan Kang Aneka baru kita bisa melayani atau ngadain materi ternaknya Kang Aneka. Karena yang Pak Dani juga belum selesai semua Kang Aneka. Berarti intinya harus antri? Kalau misalnya gini nih, kita bibitan dari luar nih Kang, apakah akan terima lagi nanti hasil panennya? Ya, kita beli Kang Aneka. Walaupun beli bibitan dari manapun, nggak dari kita, ya tetap hasil ternaknya kita beli, asal yang udah masuk potong Kang Aneka. Ada saran bagi rekan-rekan kita di luar sana, karena nunggu Akang juga lama, harus antri juga. Ada saran nggak bagi rekan-rekan kita yang ingin memulai ternak tapi ingin kerjasama nih, kriteria bibitnya secara umum aja nih seperti apa? Ya, harus yang bagus Kang Aneka, jangan sembarangan entok. Kalau untuk materi ternak, kalau sembarangan entok mah kita pun tahu sendiri, seminggu itu 2 kali pengiriman entok. Untuk ke daging itu kan ada indukan, ada jago, sama Kang Aneka. Tapi kan kalau nggak masuk kriteria ternak mah kita upgrade aja buat potong Kang Aneka. Jadi harus pilih-pilih indukan yang bagus lah. Kalau udah tahu mah pasti paham Kang Aneka. Ini ilmu juga mungkin buat nanti rekan-rekan kita di luar sana ketika akan mengadakan pengiriman. Contoh nih Akang nih dari Purwakarta Indramayu itu kan lumayan. Jarak sekitar mungkin ada 3 jam lebih 3 jam ya. Nah, 3 jam anggaplah 4 jam perjalanan gitu. Iya. Ini treatment apa yang akan nanti Akang terapkan terkait materi ternak? Seperti apa penanganannya? Ya, pertama kita kasih makan dulu Kang Aneka. Ini kan pengiriman sekitar jam 4 kita berangkat. Jam 2 itu udah dikasih makan. Tapi jangan terlalu banyak.
Dan dikasih makannya pun itu ini harus yang staminanya bagus. Untuk racikan pakannya sendiri Akang berikan apa, komposisinya ada apa aja? Sebelum berangkat Kang Aneka saya kasih pakan spesial Kang Aneka. Ini menunya ada nasi sisa, terus dedak, terus pakai pur. Biar di perjalanan nggak loyo Kang Aneka. Soalnya kan masuk keramba entok pasti lelah capek. Ketika kita melakukan ekspedisi ataupun pengiriman unggas antar kota, ini kasih contoh antara Purwakarta Indramayu. Kalau keramba itu ya mungkin standar ya Kang, ukurannya, bentukannya, paling gedenya maksudnya. Ini biasanya Kang satu keranjang oren ini kalau indukan ini muat berapa? Akang berani berapa dengan perjalanan 4 jam loh Kang? Isinya berapa? Ini Kang Aneka yang agak panjang ya, keramba yang oren agak panjang ini saya isi 9 sampai 10 Kang Aneka karena indukannya ini gede-gede. Terus untuk yang agak pendeknya itu diisi 6 atau 7 Kang Aneka. Apalagi yang paling bawah di atas mesin itu saya isi cuma 7 keramba panjang Kang Aneka karena di bawah mesin itu panas. Jadi kalau terlalu padat nggak kuat. Kecuali tahapan kedua baru diisi 12 atau 9 Kang Aneka untuk keramba yang panjang. Untuk keramba yang pendeknya diisi 7. Kita balik lagi ke materi ternak, karena tadi Akang bilang Akang mempersiapannya hampir 2 bulan lebih. Artinya ini tadi materi ternaknya juga ada yang sudah indukan, bertelur. Artinya harus ada yang sudah bertelur. Apa ada juga yang udah bertelur? Di sini ada sisa 9 indukan Kang Neka yang udah bertelur dan mengerami. Enggak dibawa dulu karena kasihan yang udah ngeram itu kan nanti dibawa ke sana pun akan stres ya Neka. Jadi dibiarin dulu suruh netes, nanti pengiriman kedua baru kita bawa sama DOE-nya kan Neka. Tadi Akang bilang dari pengiriman per hari ini itu ada 185 ekor jantan dan betina usia produktif. Tapi kalau melihat stok Akang itu lebih dari 200 mungkin ini Kang, banyak. Penjelasannya seperti apa? Iya betul Kang Neka, populasi itu di atas 200. Tapi yang lolos sortir itu cuma 185 ekor. Nanti lihat Kang Neka saya ada itu contoh untuk yang nggak lolos sortir. Di kandang sekatan sebelah Kang Neka itu ada 30 ekoran. Berarti itu nanti untuk potong? Ya itu untuk potong. Nggak ikut naik ke sana Indramayu? Enggak, bukan untuk materi ternak itu Kang Neka, untuk potong. Kita balik lagi ke sistem kerjasama Kang. Jika ada nih, misalnya nih ada rekan kita yang tertarik juga seperti rekan kita dari Indramayu dan tempat lainnya. Akang itu juga menyediakan walaupun hanya persentasenya sedikit ya, di angka 20% ya. Ya. Itu dari usia berapa aja sih Kang? Mulai dari DOE bisa Kang Neka, terus dari dedara atau indukan bisa, tapi harus antri Kang Neka, harus sabar, komunikasi ya lanjut terus. Kita masuk ke pertanyaan ini Kang, seputar masalah penerimaan. Ini banyak juga nih penonton baru yang baru menemukan liputan ini. Jangkauan Akang untuk pengambilan itu seperti apa penjelasannya? Untuk jangkauan rute panen Kang Neka tetap di Jawa Barat dan sekarang agak diperluas di sebagian wilayah Banten, tapi fokus khusus di entok. Untuk ayam dan bebek udah saya jelaskan di liputan-liputan ke belakang Kang Neka, hanya sebagian atau seberapa persen yang saya terima Kang Neka. Oke siap Kang Soleh hatur nuhun, mudah-mudahan apa yang Akang luangkan bagikan dari waktu, ilmu, tenaga pikiran ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kita di luar sana, menjadi sebuah inspirasi positif yang pada hari ini masih ragu-ragu untuk ternak dan masih bingung ketika hasil ternaknya jual kemana. Dan mudah-mudahan apa yang Kang Soleh luangkan dari waktu, tenaga, ilmu, dan pikiran ini menjadi amal jariah kebaikan buat Kang Soleh sekeluarga. Amin Kang Neka. Assalamualaikum Kang Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.